Perkenalkan, saya Eki Noviana Renti, dosen dari program studi D4 Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Negeri atau PDD-UKT PT Serdos Smart tahun 2024 dalam bidang pengajaran. Di sini saya ingin menjelaskan informasi umum dan capaian pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu dinamika dan kinematika permesinan. Dinamika dan kinematika permesinan sendiri merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 2 di program studi teknik permesinan kapal untuk diploma 4 dan diploma 3, di mana mata kuliah ini menggunakan kurikulum teaching factory ataupun TEFA dengan total jumlah SKS adalah 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS responsi atau praktek di dalam kelas. Maka di sini 50 menit tatap muka ataupun teori atau by LMS, kemudian 150 menit responsi di kelas. Jadi itu termasuk tugas mandiri mahasiswa 150 menit. Mata kuliah ini dilaksanakan secara 1 semester penuh dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mahasiswa memahami konsep dinamika dan kinematika permesinan dalam suatu mekanisme, yang di sini ada mekanisme engkol peluncur dan mekanisme 4 batang penghubung, yang mana materi tadi ya antara 1 sampai 16 pertemuan berisi vektor, kemudian kecepatan relatif, ya, kemudian macam-macam metode perpindahan gerak, kemudian menentukan kecepatan-percepatan dalam satu mekanisme, tadi menggunakan gaya statis, kemudian menentukan gaya kelembaman, terakhir mengkombinasikan serta roda gila. Untuk pertemuan yang 12 dan 13 ini ya, itu mahasiswa diharapkan mampu menghitung gaya-gaya bekerja pada pusat massa di setiap batang. Di sini ada 4 batang penghubung. Kemudian yaitu mahasiswa diminta untuk menghitung gaya-gayanya, apa saja gaya yang bekerja pada pusat massa setiap batang dari mekanisme 4 batang tersebut. Ya, kemudian di sini isi kuliahnya ada diskusi kolaboratif, kemudian praktek mandiri, diskusi kelompok, penugasan dan struktur. Gitu. Jadi capaiannya adalah mahasiswa mampu menggambarkan, ya, mampu menggambarkan dan mampu menghitung gaya-gaya kombinasi yang bekerja, yaitu gaya statis juga gaya kelembaman. Baik. Mari kita lihat proses pembelajarannya. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari semua hari ini? Sudah banyak kemajuan ya, karena ini pertemuan ke-12 ya, yaitu terkait gaya kelembaman pada mekanisme 4 batang penghubung. Jadi gaya kelembaman pada mekanisme 4 batang penghubung ini nanti kita akan belajar ya, capaian pembelajarannya nanti di mana Anda harus mampu menghitung gaya-gaya yang bekerja di pusat massa pada setiap batang dari mekanisme, yaitu ada engkol peluncur dan 4 batang penghubung. Kemudian nanti kita mampu menghitung gaya pengganti dari sebuah gaya dan torsi yang bekerja pada suatu pusat massa ya, pada setiap batangnya. Jadi kalau ada 4 batang penghubung, maka di situ ada 4 batang yang bekerja ya, yang kita harus cari
hitung, kemudian torsi dan gayanya. Oke, pendahuluan ya. Di pertemuan sebelumnya ya kita sudah menggambar gaya statis ya. Kita sudah menggambar gaya statis di mana semua gaya-gaya yang bekerja kita gambarkan masing-masing batang 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian di situ gaya itu kan disebabkan adanya kecepatan dan percepatan ya masing-masing batang. Nah kemudian kalau gaya yang sebelumnya diakibatkan oleh kecepatan, maka gaya yang diakibatkan oleh percepatan kita sebut gaya apa di situ? Kelembaman ya, kelembaman. Jadi nanti tinjauannya adalah percepatan gitu, percepatan. Untuk menganalisa gaya kelembaman, pengetahuan tentang percepatan menjadi penting ya, karena itu kita harus apa? Kita harus menganalisis percepatannya dulu ya, setelah menggambar poligon kecepatan ya, setnya, kemudian percepatan, kemudian gaya statis, yang terakhir gaya kelembaman, nanti flywheel ya yang terakhir gitu. Kemudian dalam bab ini kita akan membahas gaya kelembaman bersama-sama dengan gaya statis gitu ya, setelah dibedakan dari suatu mekanisme gitu. Kemudian kita sebutnya analisis gaya-gaya ini kita sebut gaya kombinasi gitu. Jadi analisis gaya, torsi ya, kemudian gaya kelembaman ini kita sebut complete analysis atau disebut complete force analysis ya, itu disebut dengan gaya kombinasi. Nah kita tahu percepatan dari suatu mekanisme ya, misalkan apa, misal ada sebuah benda yang di sebelah kanan itu ya, dia punya kecepatan sudut omega ya, kemudian nanti dia punya apa, percepatan sudut, misal di batang 3 kemarin ya, batang 2 punya omega, batang 3 punya alfa kecepatan, dan batang 4 juga punya alfa. Maka di sini dia bisa menentukan apa, percepatan di titik-titik yang lain, misal di titik C ya, di situ ada gambarnya adalah di titik C ya. Jadi kecepatan di titik C bisa Anda tentukan kalau Anda tahu omeganya, tahu alfanya. Kemudian penjelasan gambar tadi ya, penjelasan gambar tadi kita mau ngitung AC, misalnya kita mau ngitung percepatan di AC, makanya kita diketahui apa, AC relatif terhadap B sama AB ya. Itu berasal dari VB dulu tadinya, VB kemudian VC relatif terhadap B. Kemudian AC gimana hitungnya? Ya sudah, berarti AB ditambah AC relatif terhadap B. Begitu. Maka AC sendiri AC relatif terhadap B itu dibagi dua. Ada normal, ada tangensial. Maka dua-duanya harus kita masukkan, kita tambahkan ya di dalam perhitungan ke AC. Nah, di mana di sini di sebelah kanan penjelasannya, AC normal itu percepatan relatif C terhadap B, arahnya normal. Ya, sedangkan tangensial berarti kita tahu adalah tegak lurusnya dari yang normal. Oke, bagaimana cara ngitung AC normal? Ya, AC normal berarti besarnya adalah batang 2, batang BC. Ya, kita tahu batang BC dikalikan dengan omega kuadrat. Jadi kita punya kecepatan sudut, maka kita kuadratkan. Ya sudah, dikalikan dengan panjang batang 2 gitu kan. Kemudian menggambar tangensial bagaimana? Ya sudah, secara grafis kita gambarkan kalau AC normalnya sudah dapat berapa inci ya gitu ya. Kemudian AC tangensial tegak lurusnya saja langsung kita gambarkan. Begitu. Contohnya bagaimana Bu Eki? Oke, di sini ada ada contoh cara menggambarkan ya. Kita sudah punya AB dulu pertama. AB dulu, baru kita gambarkan AC normal, AC relatif terhadap B normal. Nih ya, di sini. Kemudian tinggal yang bagian tangensial tinggal apa? Tegak lurusnya. Panjangnya berapa Bu Eki? Oke, panjangnya adalah nanti bisa kita hitung, yaitu apa di situ? BC dikalikan alfa. Gitu. Jadi di situ kita mau ngitung tangensial
sialnya berarti gantian panjang batang B, ya sudah kalikan percepatannya. Kalau tadi kan kalikan omega kuadrat untuk tahu normalnya berapa ya. Tangan sialnya tinggal di tegak lurus ya. Cara menghitungnya tinggal di panjang batang BC dikalikan alfa percepatannya. Biasanya yang tangan sial ya sudah kita gambar, Anda sudah lihat kemarin, itu lebih panjang dari yang normalnya ya, memang seperti itu. Biasanya seperti itu. Contoh ini juga begitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk menentukan ini bagaimana cara menentukan torsinya gitu misal. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kita masuk ke persamaan gerakan. Oke, jadi di sini kita kan mau belajar tentang gaya getar ya, gaya getar. Maka kita tinjau gambar di samping punya pusat massa yang disebut dengan G. Nah, pusat massa G di sini belum tentu ada di tengah-tengah dari batang tersebut ya. Jadi misal batang 2 pusat massanya bisa jadi di sepertiganya atau di 2/3-nya posisinya ya. Kemudian di situ ada titik AG ya, di situ ada titik AG. AG itu titik apa sih di situ? Titik AG itu titik percepatan ya, percepatan dan arahnya juga ya ada arahnya terhadap pusat massanya. Ya, jadi AG itu adalah titik percepatan dari pusat massanya. Di situ kita gambarkan vektornya, ada arahnya juga. Kemudian punya percepatan sudut alfa, ya dia punya percepatan sudut alfa. Arahnya bagaimana Bu Eki? Arahnya seperti digambar, ya arahnya seperti digambar. Kemudian yang tujuannya apa? Kita ingin menentukan gaya dan momen puntir ya, gaya dan momen puntirnya ya, gaya dan momen puntirnya F dan torsinya yang harus atau yang dikenakan pada mekanisme tersebut gitu untuk menghasilkan gaya getar. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita mulai langkah-langkahnya ya, kita mulai langkah-langkahnya. Oke. Sama seperti yang waktu menggambar momen statis atau gaya statis, kita punya hukum kedua ya, gaya, yaitu dimana gaya adalah perkalian antara massa dengan alfa ya, ataupun dengan kecepatan. Nah, karena kecepatannya itu ada di titik massa, maka F sama dengan massa kali AG gitu, AG. Kemudian torsinya bagaimana? Torsinya ya sudah berarti inersia kalikan alfa. Alfa itu adalah percepatan ya, percepatan sudut. Kemudian kalau kita satu gaya itu mewakili satu momen puntir ya, dia bisa diwakili dari satu buah gaya saja. Caranya bagaimana? Dengan menarik sejauh H ya, seperti ini. Dia disebut pergeseran atau kesejajaran ya, kesejajaran, di mana F sama dengan MA itu harus disejajarkan dengan pusat massanya G gitu loh, ditarik sejauh H. H itu bagaimana cara gambarnya? Kalau kita kemarin kita bikin apa? Ada yang bisa jelaskan? Mungkin kemarin kita bikin tegak lurus dari ya Korobin, silakan boleh. Kalau kemarin kita bikin tegak lurus dengan gaya ya, betul ya. Jadi kalau misalkan kita punya F34 ya kemarin ya, F34 sama F12 ya kan, F134 sama F12. Kemudian kita tarik tegak lurusnya, itu syaratnya apa? Tidak boleh menabrak dengan batangnya ya. Gayanya kita gambarkan. Kalau misalkan sekiranya mau nabrak ya, atau atau bukan nabrak,
ya, dia melewati ya cross, itu kita geser sedikit gitu loh, kita geser sedikit ke mana itu, ke arah bebas ya, kanan atau kiri ya, sehingga dia bisa digambarkan tidak menabrak batangan dua. Gitu. Hal itu tujuannya adalah untuk menghitung torsinya tadi, ya, torsinya. Karena apa? Torsi itu diwakili inersia dikalikan alfa, gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Baik ya, di bab 13 kita ingin menggambarkan gaya kelembamannya. Setelah kita bisa menggambarkan gaya statis, maka kita harus menggambarkan gaya kelembaman di masing-masing batang. Ya, kita harus menggambarkan gaya kelembaman di masing-masing batang. Oke. Nah, ada yang bisa membantu Bu Eki gambarkan di papan ini tentang 4 batang umumnya, silahkan. Ya, oke, Mas Korobin, silahkan bawa garisnya. Tangan saya belum kita tahu bersama. Berarti panjangin semua ya. Kemudian habisnya itu kita gambarkan AB normal searah batang 2 ini ya Mas ya, ini ya. Sejauh berapa Mas Ferry? Sejauh 4,5. 4,5. Iya. Berarti sini. Kemudian habis itu kita gambarkan AC relatif terhadap B ya. Ini ya Mas ya, limitnya ya, sini ya, AC normal sejajar BC ya Mas ya. Berapa itu ya inci dia? Saya 1,9. Ini
Iya. 1,96. Dua lah ya. Terus habis itu kita ke tapi dia sejajar ya itu dengan ya AC normal dengan yang AC tangensialnya itu kayak sejajar nggak kalau di situ? Apa itu? Sejajar biasa ya. Pas kebetulan ya, maksudnya dia karena ini lampu ya. AC tangensialnya kan karena apa itu AC normalnya sejajar dengan O4C ya. Gitu. Sejajar. Terus tangensial ACB, tangensialnya itu berapa? Belum tahu ya, belum tahu. Ini 2,5-nya saya pas di ini ya, yang Bu Eki. Jadi tegak lurusnya ya pas garis yang hitam ini kalau Bu Eki. Nah itu loh. Nah ini isinya ada potongannya di CA double aksen. Nah kalau kita jadinya posisinya jadi sejajar ya. Jadi O2C yang kita tarik ke sini langsung. O2C kita langsung tarik langsung aja ke titik C. Nah, sini O24, ini kan ke AC, ini ke AB normal, ini AB tangensial, ini titik C double aksen kita langsung tarik aja ke O24. Begitu. Nah, nanti tentukan gaya getarnya itu sepertiganya ya Mbak ya, dari 1,9 ya, ini 1,9 pertiganya di mana? Bu Eki 1,9 pertiganya di mana? Nanti ditarik lagi ke O2 OC aksen ke B, OC aksen ke B, C double aksen ke B. Iya, ini saya garis dulu. Ini sebenarnya nggak ada ya di panduannya yang C ini garis yang C ke B. Ini. Nah ini nanti gaya getarnya di mana? Di sepertiga dari AB normal itu kan ya, di sepertiganya di sini saya tentukan waktu itu kan. Nah kemudian yang satunya juga di sepertiganya ini. Nah kemudian satu lagi di Oh VCB ya ini ya? Iya, ini VCB. Nah ini
dari VCB ini, berarti dia sekarang bakal ini kita gambarin di sini. Oh, saraf katanya. Iya, yang VCB normal kan relatif rendah, tapi kan sekarang bakal DC. Berarti sejauh berapa itu tadi? Ini 1,9. Iya. Ya. Ini sudah asik Haikal Singaro. Kan gini. Itu 100. Berarti gambarnya mulai kan gini. Kan kini 60 kan Yo, kan gini 100 tarik bisa. pertama baru dilanjutin sama ini apa namanya